Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini boleh ada di tengah-tengah jemaat IFGF yang ada di Tondano. Dan tentunya bulan Oktober ini kita sudah ada di akhir bulan. Dan rasanya kita dibawa di dalam sebuah tema tentang branching out ini. Sesuatu yang sebetulnya bagi saya paradoks ya. Ada sesuatu yang sedikit bertentangan dengan apa yang kenyataan atau realita yang kita sementara lihat di tengah-tengah dunia perkembangan yang ada terjadi, di mana sangat sulit saudara untuk kita bisa mengalami yang namanya perluasan, mengalami ekspansi, mengalami perkembangan baik di dalam bisnis, di dalam dunia usaha dan sebagainya. Mungkin kita berpikir cukup bertahan hidup itu sudah lumayan, sudah sangat luar biasa, dan orang mungkin berpikir ya pokok ada makan, minum dan sebagainya, ada keluarga, ada semua yang bisa dinikmati sehari-hari. Tetapi selalu kebenaran firman Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Itu Alkitab. Allah selalu tidak sejalan, tidak berbanding lurus dengan fakta, dengan kenyataan apa yang kita lihat di depan mata kita. Amin ya saudara. Allah kita Allah yang progresif, bergerak terus, dan dia mau supaya kita sebagai umat Tuhan memang harus mengalami hal demikian. Nah, di bulan Oktober kita masuk di dalam tema tentang branching out ini dengan dua tema, work it dan growth mindset. Jadi bertumbuh di dalam pola pikir kita, di dalam mindset kita. Nah, dari tema yang kedua ini saya ingin membawa kita di dalam sebuah tujuan, di dalam tema bagaimana kita bertumbuh di dalam potensi kita. Sebetulnya tujuan daripada branching out ini yaitu kalau kita melihat sebuah pohon itu kan sebetulnya bercabang. Yang penting jangan bercabang lidah, jangan pikiranmu bercabang, karena yang bercabang-bercabang seperti ini tendensinya negatif, itu berbahaya. Nah tentunya ini adalah bercabang dalam tujuan yang positif, karena Tuhan mau supaya melalui branching out ini kita akan mengalami perluasan dalam kapasitas, dalam potensi, talenta kita, dalam pekerjaan, usaha, bahkan di dalam pelayanan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin ya. Nah itu yang tadi saya katakan rasanya paradoks sekali, bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dunia lagi menghadapi perhimpitan, jadi mengalami yang namanya tidak bisa, tidak mungkin. Nah, bercabang sebetulnya identik dengan pohon. Kalau saudara lihat pohon ini, maka saudara melihat berapa banyak cabang, ribuan mungkin, ratusan atau jutaan ya, sampai ke ranting-rantingnya. Karena filosofi daripada bercabang ini, karena Tuhan ingin supaya memang kita mengalami berkat di sana. Jadi setidaknya ada 3 poin di dalam hal bercabang ini. Yang pertama, makna bercabang dari sebuah pohon artinya terjadi peluasan atau pertumbuhan. Jaringan yang lebih luas, itu namanya bercabang. Ada jaringan-jaringan baru yang terjadi. Kemarin Pastor Yoksin sudah menjelaskan tentunya hal ini, tapi saya sedikit saja secara cepat di sini. Kemudian arti yang kedua, yaitu kapasitas pohon tersebut semakin bertambah. Dengan semakin terjadinya perluasan ini, potensi untuk berbuah semakin lebih banyak lagi. Amin, saudara. Jadi akan semakin lebih banyak lagi terjadi di mana ada buah-buah, potensinya semakin banyak dibandingkan dengan pohon yang sedikit cabangnya. Saudara coba lihat survei, saudara lihat bagaimana pohon yang berbuah dengan banyak cabangnya, potensinya lebih besar dengan yang banyak cabang daripada yang sedikit. Nah, jadi kita melihat di sini Tuhan ingin membawa kita di dalam hal yang demikian, perluasan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan ingin memperluas kehidupan kita, kapasitas kita. Sejak kitab Yesaya Tuhan katakan, pancangkan kokoh, patok-patok tali kemahmu, dan biarlah engkau mengembang ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Jangan seperti saya, saudara. Tidak pernah mengembang. Dari dulu begini, saudara. Maksudnya tubuh saya seperti ini. Dari nikah sampai sekarang begini, saudara. Tidak ada perkembangan. Itu jasmani saya, saudara sekalian. Saya kadang-kala pingin seperti Pastor Yoksin, tapi saya membayangkan sedangkan baru berat begini, saya sudah ngos-ngosan juga ya. Nah, jadi tidak selamanya dalam pengertian ini baik ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam apa yang tema yang saya ingin bawakan kepada kita dari growth mindset ini, yaitu mengembangkan potensi dalam kehidupan kita. Karena yang namanya bertumbuh, berkembang itu sudah menjadi hal yang alamiah di dalam kehidupan saudara dan saya.
sebagai orang percaya. Nah, sebenarnya saya mau mengambil firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, karena di sana ilustrasinya sangat jelas tentang 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Nah, karena itu di situ kita dapat melihat bagaimana Tuhan membawa kita supaya memang kita berkembang di sana. Nah, ayat yang lalu di dalam tema kita kalau kita melihat ini mengacu kepada Kisah Rasul 18:24 sampai 26. Saya tidak akan banyak di sana, tapi satu ayat saja, ayat 24. Dikatakan sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih. Sekali lagi, ia seorang yang fasih. Jadi orang yang pandai ngomong, pandai bicara. Berapa banyak sini saudara sekalian yang fasih bicara? Banyak semua, bagus semua ya. Ini sebenarnya bagus loh, fasih bicara itu. Karena untuk hal-hal yang baik-baik. Berbicara dan sangat mahir. Jadi dia sangat mahir, sangat fasih, itu saja. Nah, menunjukkan bahwa pribadi orang ini, dia betul-betul Apolos seorang yang memiliki talenta, memiliki potensi di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh menjadi maksimal melalui kefasihannya dia berbicara dan kemahiran dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saudara kita melihat ayat acuannya firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 25 ayat 14-30. Terlalu panjang untuk dibaca, tapi saya akan coba skip membaca beberapa saja dari ayat-ayat ini. Dari ayat 14 dikatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kepada ayat-ayat firman Tuhan ini, maka sebetulnya kita menyaksikan Tuhan ingin kita mengalami perluasan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ilustrasi daripada talenta ini sebetulnya apa yang Tuhan investasikan di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya perluasan, mengalami yang namanya pertumbuhan. Baik itu secara pribadi maupun di dalam pelayanan dan di dalam banyak hal. Nah, tentunya saudara sekalian yang menjadi sorotan di sini yaitu apa sih sebetulnya pesan daripada talenta ini. Ada 3 hal sebetulnya yang Tuhan sebetulnya sedang sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Yesus sedang mengajar sebuah kebenaran mengenai potensi atau kapasitas yang ada di dalam setiap kita. Jadi talenta ini sebetulnya berbicara tentang potensi, berbicara tentang kapasitas, berbicara tentang bahwa hidup kita bisa mengalami lebih lagi dari apa yang ada. Hari ini kita seperti ini. Tapi tahukah kita saudara sekalian bahwa Tuhan mau supaya di dalam kehidupan perjalanan kita selanjutnya kita harus mengalami perluasan. Perluasan ini perlu. Karena tadi kita lihat pohon yang baik, pohon yang sehat, yang bertumbuh baik, yang bertumbuh sehat, dia harus mengalami yang namanya bercabang. Terjadi perluasan. Tujuannya tadi bukan cuma sekedar cabang, tetapi karena supaya melalui cabang ini potensi berbuah itu semakin luar biasa, semakin banyak. Dan ilustrasi ini sebetulnya menggambarkan juga kehidupan kita. Yesus pernah katakan bahwa akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-ranting. Karena memang sulit dikatakan anggur itu pohon yang seperti kebanyakan pohon, kemudian cabang. Makanya dia disebut ranting karena dia pohon merayap. Nah tetapi melalui ranting-ranting itu kemudian terjadi buah di sana. Apa yang terjadi di sana? Yesus katakan, aku membersihkan supaya semakin banyak buahnya. Jadi Tuhan berkehendak, menginginkan setiap kita harus mengalami perluasan di dalam kapasitas. Yang kedua, pesan daripada perumpamaan ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa jauh dari sekedar memiliki talenta, hal yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana setiap talenta tersebut dieksploitasi.
atau dimaksimalkan. Banyak orang sukses karena memang mereka mampu memaksimalkan talenta. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di sini orang-orang yang memiliki banyak talenta, beberapa di antara yang kita bisa lihat di sini, mereka bisa menyanyi. Kalau dari dulu mereka tidak melatih, nah mungkin mereka ada di sini. Potensi sudah ada. Nah yang ketiga saudara sekalian, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa tujuan agar kita dengan potensi yang ada dapat menjadi pribadi yang sukses dan luar biasa. Amin. Potensi bisa membawa kita kepada keberhasilan dan menjadikan kita pribadi yang hebat. Tidak berlebihan. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang berlebihan. Alamiah, sama, semua kita bisa mengalami hal itu. Semua kita bisa mengalami yang namanya klimaks, mengalami pencapaian di dalam kehidupan ini, di dunia pelayanan juga begitu. Cuman sekarang kan tren kadang-kala orang bilang, wah itu pendeta besar. Bagaimana dengan pendeta kecil ya? Bukan demikian. Karena memang masing-masing kita dipercayakan ada 5, ada 2, ada 1. Bukan soal berapa, tapi soal bagaimana kita menjadi mampu dan kemudian menjadi maksimal di sana. Nah, karena itu saudara sekalian, di dalam kehidupan realita kita di dunia ini, yang terjadi sebenarnya ada satu kelompok orang yang mereka tidak mengerti apa talenta itu sebetulnya. Jadi masa bodoh dengan hal itu. Ada yang kelompok kedua, saya mencatat tidak ada di slide, yaitu orang yang memiliki beberapa talenta. Punya saudara, namun tidak mengalami terobosan apa-apa. Ini sangat menggemeskan. Orang punya sesuatu, kamu punya modal, tapi kok tidak mengapa-apakan dengan hal itu. Ada yang ketiga saudara, terlalu sibuk mengagumi talenta orang. Betul enggak? Wih orang itu hebat. Wah Pastor Heran, Pastor Yoksin. Wah luar biasa. Terlalu sibuk, dia lupa dengan dirinya. Yang keempat saudara sekalian, ada kelompok orang, ada juga yang merasa tidak memiliki. Ini yang aneh saudara. Padahal di dalam hidup manusia yang terlahir ke dalam dunia, setidaknya ada 1 talenta dalam setiap orang. Kalau itu pun paling dasar saudara, 1 talenta. Anda melihat Paula lagi duduk di situ pegang buku dan sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa menilai anak dari talenta. Yuda ketak. Kita melihat dia tak. Saudara bayangkan si Chen yang di Manado, cuman begini dulu. Sekarang dia jadi pemain utama drum di Manado. Ada beberapa anak seperti itu, datang dengan sumpit dan sebagainya, menjadi pemain drum yang luar biasa. Di masa mereka kecil, mereka tidak pernah berpikir, tapi kemudian mereka menjadi luar biasa. Jadi jangan kemudian merasa tidak ada apa-apa. Yang kelima, sementara itu sebagian orang mengalami pencapaian yang sangat luar biasa karena mereka memaksimalkan. Ini poin yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa potensi kita harus dikembangkan? Itu kan pertanyaannya. Jadi mengapa sih perluasan? Kemarin kita sudah mulai dengan pengertian perluasan ini. Mengapa potensi itu harus dikembangkan? Tentunya juga mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Ya karena pertama saudara, di dalam kehidupan kita Allah menghendaki demikian. Kehendak Allah agar kita berkembang. Mari sama-sama baca 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Firman Tuhan, baik Rasul maupun Yesus sendiri. Yesus dengan Matius 25, Paulus dengan 2 Timotius 1 ayat 6-7. Dia katakan, Timotius, karena itu artinya ada satu penjelasan sebelumnya, penilaian sebelumnya yang Paulus lihat kepada Timotius dan kemudian dia mendorong di ayat yang ke-6, karena itu kuperingatkan engkau Timotius mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Wow, Paulus melihat Timotius ini seorang yang memiliki potensi yang luar biasa. Berapa banyak jemaat duduk manis di dalam gereja merasa seperti tidak berdaya apa-apa, tidak berguna. Padahal sebenarnya ada begitu banyak kekayaan
yang Tuhan investasikan dalam kehidupanmu supaya engkau bisa menjadi pribadi yang hebat. Yang setuju katakan amin. Itu Tuhan. Dia mau seperti itu. Alkitab katakan demikian. Itu sebabnya perluasan ini perlu. Kita harus benar-benar menancapkan kuat-kuat pemahaman ini. Saya bisa menjadi maksimal ternyata. Apalagi di dalam Tuhan. Nanti ada statementnya. Yang kedua, untuk memperbesar kapasitas. Memperbesar. Pohon dari tunas, dia menjadi pohon muda, dia menjadi pohon remaja, semakin banyak cabang dia menjadi pohon besar. Memperluas kapasitas. Ada 2 ayat di dalam Alkitab saya melihat baik Daud maupun Joshua. Tuhan kemudian mengangkat, membawa mereka. Mereka bersinergi di dalam ayat yang ke-7 dari pasal 3 Yosua dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Di mana? Di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, seperti Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Kapasitas Yosua diperbesar. Daud demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab apa? Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Lalu Taulah Daud. Tahukah saudara sekalian ketika Tuhan membawa kehidupan kita, ada satu titik Tuhan ingin membawa kita sadar di mana Dia sedang bergerak bersama-sama engkau dan saya, amin. Dan kita tidak akan menjadi sombong. Kita tidak akan menjadi seorang yang kepala besar, saudara. Karena yang bergerak di dalam kita itu Tuhan. Dia mau membawa kita. Masih bisa, kamu masih bisa. Ada orang, saudara sekalian, seringkali kalau ketemu tuh penjahat sama penjahat, kemudian seorang pukul dia. Dia bilang begini, hanya itu kemampuanmu? Maksudnya apa? Maksudnya keluarkan semua, sampai aku bisa roboh. Nah di dalam kehidupan kita, kadangkala kita baru melakukannya saudara mungkin 10%. Masih ada 90% yang belum muncul di dalam kehidupan ini. Yang Tuhan inginkan kita menjadi maksimal di dalam kehidupan ini. Ada yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang hebat. Pribadi yang hebat. Katakan kiri kanan, Tuhan mau engkau menjadi pribadi yang hebat. Amin, saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Daud kemudian bertindak dan seterusnya. Panjang ayatnya, saya skip situ. Jadi Daud, dia menunjukkan potensinya. Karena bukan dia, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang hebat, menumbangkan Goliat-Goliat yang ada, menumbangkan persoalan-persoalan yang mungkin dalam batas-batas kewajaran manusia tidak bisa. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan, amin. Karena kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Itu yang saya yakini, itu yang mestinya kita percayai bersama. Kelak di saat penghakiman, kalau dari ilustrasi tadi, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua apa yang Dia investasikan kepada kita. Jadi ada rekapitulasi, ada satu hitung-menghitung. Seolah-olah saudara sekalian, saya melihat ayat-ayat ini ya, di dalam pasal 25 ayat 19 seterusnya, ada penghakiman Kristus dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ini percaya atau tidak, ayat-ayat ini sebenarnya ayat-ayat penghakiman Kristus. Yesus menghakimi. Menghakimi di sini yaitu mengenai apa yang kamu punya. Seberapa besar, seberapa jauh sudah kamu melakukannya. Karena dikatakan dia memberi, dia menginvestasikan, dia pergi ke kota yang jauh, lama sesudah itu dia balik. Dan semua mempertanggungjawabkan. Kadang kita menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Biarlah mereka yang repot. Biar aja mereka dan sebagainya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan berpikir bahwa kita semua harus tampil
Supaya nama Yesus dipermuliakan, kita harus menjadi maksimal di dalam kehidupan kita melalui potensi yang ada. Jangan pikir Anda cuma menjadi seorang pembuat brudel dan Anda tidak terkenal di situ. Bisa, saudara. Orang akan mengenal, oh brudel Mary. Mary tahu bikin brudel? Mudah-mudahan dengan hal ini bisa jadi brudel Mary yang hebat ya di Tondano. Dan orang mengenal, wow, oh dia ya jemaat IFGF di Tondano dan sebagainya. Perluasan adalah bagian yang dapat dari apa yang Tuhan ingin kita capai. Perluasan adalah bagian dari apa yang Tuhan ingin kita capai. Ini quotes dari saya ya. Jadi perluasan ini adalah bagian yang memang Tuhan ingin kita capai. Dan yang kedua saudara sekalian, perluasan adalah bagian dari apa yang dapat kita capai bersama Tuhan. Tuhan ingin kita mencapai dan kita bisa mencapai bersama Tuhan. Amin saudara. Itu kebenaran firman. Berapa banyak waktu yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kita. Mungkin sudah dari 10 tahun yang lalu, mestinya engkau sudah bisa. Tapi Tuhan masih bersabar sampai pada hari ini menanti. Ayo, ayo, ayo. Berapa banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, kamu bisa menjadi orang yang begitu luar biasa di dalam talentamu, di dalam pelayanan. Karena itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan bersama Tuhan kita bisa mencapai semua itu. Tidak ada yang tidak mungkin, Daud bisa menumbangkan Goliat. Karena dia katakan, kamu datang dengan lembing dan tombak itu, tapi aku datang dengan nama Tuhan dari barisan tentara Allah ini yang kamu tantang. Dia datang dengan nama Tuhan. Itu saudara yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini karena sudah keluar. Bagaimana memultiplikasikan potensi. Saya mendapati ini pohon yang unik ini, pisang. Pisang itu pada waktu ditanam saudara. Dia itu hanya satu batang. Tapi potensi perluasan itu ada di dalam pisang itu di bawah. Makanya dia kemudian bertunas menjadi pisang-pisang kecil yang bakal menjadi kemudian pisang yang akan mengeluarkan buah yang luar biasa. Jadi persoalannya bagaimana multiplikasi ini, potensi ini kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Secara cepat saja yang pertama saudara, poinnya. Pelajaran hari ini sepak bola saudara. Jangan dipendam, mari kita terus kembangkan, mengasah diri, latih sampai menjadi mahir dengan potensimu. Amin saudara. Anak-anak yang luar biasa yang dilatih oleh Pastor Eran. Saya percaya Pastor Eran tidak pernah tahu bahwa mereka ini bisa melakukan ini. Tapi ada potensi. Dan itu bisa dikerjakan. Mereka bisa mengoperasikan multimedia. Beberapa kali kalau Pastor Eran pergi, apakah kemudian ini jalan? Tidak. Pasti jalan ya. Karena sudah diasah. Messi saudara menjadi seorang profesional yang luar biasa. 40 miliar US dollar. 41 atau 40 miliar saya baca. Itu bayarannya dalam satu musim. Hebat sekali, luar biasa. US dollar miliar ya, bukan rupiah. Tapi dia menjadi orang yang begitu hebat karena dia melatih diri. Melatih diri. Melatih diri. Saya ingat dulu saudara waktu saya khotbah pertama kali. Karena saya anak pendeta. Jadi saya diposisikan saudara. Dalam ibadah OSIS waktu itu. Di 17 Agustus ada hari ulang tahun teman. Nah karena mereka mencari pengkhotbah tidak ada, mereka cuma lihat aja asal. Wah si Stefan itu anak pendeta. Ya memang ada apa kalau saya anak pendeta? Memangnya otomatis anak pendeta bisa khotbah. Nah yang terjadi saudara sekalian, waktu itu saya kemudian tidak ada pilihan. Ya kamu harus khotbah. Saya khotbah saudara. Dari pengkhotbah 12 ayatnya berbunyi begini. Hai pemuda ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saya mulai khotbah saya hampir tidak bisa selesai saudara. Nggak tahu mau selesainya bagaimana. Karena memang nggak tahu. Orang Manado bilang sudah tamalin tuang kiri kanan kesana kamari, sudah bolak-balik, sudah keringatan, basah semua saudara. Nggak tahu bagaimana. Karena memang nggak pernah dilatih. Tapi puji Tuhan saudara seiring waktu dari peristiwa itu, saya mulai belajar membaca Alkitab kembali. Belajar tentang bagaimana melatih membawa firman dan sebagainya. Kalau pada hari ini saya juga tidak mahir-mahir banget. Kalau saya lihat Faber sekarang, dengan semua kemampuannya saya bilang, wow, ternyata luar biasa ya anak-anak muda sekarang. Mereka berbicara dengan seperti itu.
Nah, karena apa? Karena memang perlu dilatih. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang yang luar biasa, sedangkan melatih beribadah saja tidak bisa. Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. Mau datang saja ibadah, aduh setengah matinya luar biasa. Sudah tahu jam ibadah, tidak bisa datang. Dengan sejumlah alasan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya saudara itu adalah awal di mana kita mulai bertumbuh. Perluasan mulai terjadi dalam kehidupan ini. Messi seorang yang rendah hati, saya baca barusan kemarin, dia membuat suatu pernyataan begini, ini kemarin kalau saudara buka di detik.com cari berita Messi akan pensiun, dia bilang begini, setelah pensiun ditanya, saya tidak ingin dikenang sebagai seorang yang top, tapi saya ingin dikenang sebagai orang yang baik. Dalam kehidupan kita saudara, kalau hidup kita mau diajar, mau dilatih, mau dididik, mau di training. Maka yang terjadi saudara sekalian, investasimu tidak akan sia-sia. Karena waktu yang kau berikan pada waktu engkau melatih diri, itu akan membawa engkau kepada sebuah posisi. Firman bilang begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang maksimal, menjadi pribadi yang luar biasa, mau diajar, dididik, hidupmu sebentar, engkau akan mencapai yang namanya kekayaan di dalam hidupmu, bukan cuma uang, kehormatan dan kehidupan. Pengkhotbah 11:2 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi kita harus belajar. Sulit sekali untuk kita berkembang kalau kita tidak mau belajar, tidak mau diajar. Banyak orang berpikir dia sudah bisa dan sebagainya. Padahal sebenarnya saudara sekalian kalau kita mulai saling belajar satu dengan yang lain, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, jangan biarkan keadaan di sekitarmu mengintimidasi. Tetaplah jalan aja. Mungkin ada banyak orang melihat engkau dengan tatapan miring. Pastor Robi saudara, Pastor Robi, waktu peresmian gedung baru di Ratahan, dia bilang begini, dulu katanya, kalau mereka pergi ke ibadah di gereja lama, orang lihat sebelah mata. Artinya saudara sekalian, orang pandang enteng. Tapi dia jalani aja 8 tahun, hari ini dia di tempat yang baru, dia bilang dia paling tidak ada kebanggaan. Setidaknya orang tidak lihat setengah mata, tapi 2 mata saudara. Maksudnya mereka menyaksikan, oh IFJF ada ternyata. Bisa seperti itu. Sebetulnya itu bukan gagah-gagahan. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau begitu banyak penilaian miring dalam kehidupan kita, asal jangan kita membuatnya menjadi penilaian miring karena memang perbuatan kita. Tapi kalau kita sedang di track bersama Tuhan, jalani aja. Karena yang berurusan dengan kita itu Tuhan, bukan orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Jalani aja. Yang ketiga, saudara, secara cepat aja ya. Jangan pusing dengan apa yang orang katakan yang tidak mendukung. Fokus saja. Yang ketiga, fokus. Fokus pada pengembangan. Kalau kamu punya bisnis, orang bilang ini, bilang itu dan sebagainya, dan engkau mendengar semuanya, ambruklah bisnismu. Ya bisnismu. Engkau yang mengendalikan hal itu. Kalau memang itu adalah ide brilian untuk membawa engkau kepada sebuah pertumbuhan, Jack Ma, pada waktu dia memulai tentang online, pasar online ya, waktu itu orang melihat sebelah mata. Tetapi ketika kemudian booming sekarang, semua secara online, wow, karena ada yang merintis. Orang tidak pernah memikirkan jauh sebelumnya. Jadi bila ada orang yang membicarakanmu di belakang, teruslah berjalan, maka mereka akan terus tertinggal di belakang. Orang ngomong, jalan saja. Selama engkau berjalan di dalam kebenaran, jalan saja saudara, tidak usah pusing. Yang keempat saudara, jangan takut dengan ketatnya adanya persaingan yang ada. Tidak usah pusing. Gerejamu. IFJF is IFJF. Amin, saudara. Tidak usah pusing.
dengan apa yang ada. Saya barusan lihat kemarin, ternyata ada gereja baru di antara Tondano Kasuang ya, sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan ada Harvest. Kita bukan sedang berkompetisi di dalam kehidupan kerohanian ya, tetapi maksudnya di dalam mengembangkan setiap potensi kita. Jalan saja, maju terus, walaupun persaingannya itu perbedaannya itu tipis sekali. Kemenangan-kemenangan tipis, saudara kalau mau lihat kemenangan tipis persaingan ketat, nonton F1 dan nonton MotoGP. Itu baru saudara lihat. Bagaimana kemenangannya itu cuma 0, sekian detik. Persaingannya sama. Cuman beda bagaimana kemudian kita bisa berkembang di sana. Secara cepat yang kelima saudara, sebelum nanti saya akan membuat satu kesimpulan. Jadilah diri kita sendiri, bukan menjadi pribadi orang lain. Kadang kita ingin diri kita seperti orang itu. Sampai kapanpun kamu tetap kamu. Bukan orang lain saudara. Jadilah diri kita sendiri sebagai pribadi dengan mental multiplikasi. Amin saudara. Jangan pernah menginginkan jadi seperti orang lain. Ya kucing jangan pernah berharap jadi singa saudara. Walaupun itu rumpunnya sama. Tetapi dia tetap kucing. Tidak berwajah singa. Anda tetap Anda. Saya dan saudara tetap adalah umat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Orang-orang yang memiliki potensi kemampuan yang Tuhan telah investasikan dalam hidupmu. Paling tidak saudara sekalian engkau harus yakini hal itu. Jadilah dirimu sendiri. Karena memang Tuhan mau memakai engkau seperti dirimu. Seperti yang engkau memang miliki. Waktu Saul ingin memakaikan ketopong bajunya kepada Daud. Yang terjadi apa? Daud tidak bisa jalan. Justru semakin engkau mau menjadi seperti orang lain, engkau tidak bisa jalan. Hidupmu akan terhambat. Bukan berarti kita tidak boleh belajar. Belajar boleh. Mendapat inspirasi boleh, tapi jangan menjadi sama seperti orang lain. Kalau ada orang bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba saya dengar di radio ada pendeta ngomong haleluya. Saya bilang apa-apaan ini dia. Jadi aneh saudara. Tidak menunjukkan ciri khasnya dia. Keotentikan. Tuhan menaruh saudara kehidupan kita masing-masing kekhususan. Ada otentik saudara di dalam kehidupan kita. Ini harus dipahami. Dan yang keenam sebelum yang terakhir, yaitu jangan pernah berhenti dan menyerah sampai Anda mengetahui hasil akhirnya. Kadangkala di dalam perluasan, seringkali kita kecapean. Kecapean ada, capek saudara. Ada rasa jenuh, ada rasa frustrasi, ada banyak pergumulan yang terjadi. Tapi ketahuilah saudara sekalian, jangan pernah engkau berhenti di sana. Saya merasa ada saat di mana saya jeda 4 tahun. Pada waktu jeda 4 tahun, sepertinya saya berpikir saya sudah tidak ada lagi potensi, harapan, peluang untuk bisa melayani. Tapi karena memang jeda itu Tuhan yang lakukan. Saya sekolah kembali bersama Tuhan, menanggalkan begitu banyak keangkuhan, kesombongan, merasa diri hebat dan sebagainya. Tuhan membuat saya jeda. Baru di situ saya mengerti, ternyata dari jeda itu ada loncatan, ada lompatan yang lebih jauh lagi yang Tuhan inginkan. Tapi bukan berhenti karena memang mau kita. Selama Tuhan tidak membuat kita berhenti, jangan pernah berhenti. Amin. Bangsa Israel ada saat mereka berhenti. Ada saat mereka harus berjalan. Sampai akhir. Suatu ilustrasi di dalam sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang terpenting bukan hanya memulai. Tapi bagaimana kita menumbuhkan dan menyelesaikan dengan baik. Itu penting. Sebab ada satu kisah yang luar biasa. Seorang John Aquari, saya pernah mungkin tampilkan ini. Di dalam Olimpiade 1965 di Meksiko, dia katakan, John Stephen Aquari said this, my country did not send me over 11,000 kilometer to start a race. They send me over 11,000 kilometers to finish one. Jadi negara saya tidak mengirim saya 11,000 kilometer hanya untuk start, mulai di dalam race ini. Tapi negaranya mengirim dia supaya dia bisa finish. Padahal saudara yang terjadi dia cacat, mengalami kecelakaan pada waktu barusan 42 kilometer maraton waktu itu. Kilometer ke-36 mungkin atau kilometer keberapa dia jatuh.
Dan waktu dia jatuh dia harus dibalut dengan kaki yang sudah diperban dan seperti itu. Para ofisial dan sebagainya melarang lagi, sudah tidak boleh lagi melanjutkan. Tapi dia menjawab, saya harus menyelesaikan. Saudara tahu waktu dia masuk di stadion Olimpiade di Meksiko, waktunya sudah 2 jam. Sudah selesai penyematan medali emas, lagu kebangsaan, pemenang sudah dinyanyikan. Tiba-tiba ada sirene foreigner masuk dan orang kaget, ada apa ini? Waktu masuk ternyata John Stephen Akhwari, dia masuk ternganga dengan keadaan seperti itu dan dia menyelesaikan maratonnya. Seolah-olah yang menjadi pemenang pada waktu itu bukan yang nomor 1 tadi, tapi John ini menjadi sangat memberikan inspirasi. Itu sebabnya saudara kemudian beberapa kali kita lihat ada orang di dalam race mengalami cedera dan terus lari, itu karena terinspirasi dengan John Akhwari ini. Dia bilang bukan soal mulai, tapi soal menyelesaikannya. Amin saudara. Banyak hal yang Tuhan ingin kita selesaikan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan ingin kita alami, capai di dalam kehidupan ini. Makanya saudara sekalian yang terakhir, jangan pernah berpuas diri. Ada 2 produk yang berpuas diri dan kemudian sekarang tinggal kenangan. Jangan puas saudara. Mari kita terus berkembang di dalam kehidupan kita. Kodak dan Nokia, 2 produk yang sayangnya saudara menjadi kenangan. Karena apa? Karena mereka merasa hebat pada waktu itu. Kodak dengan 100 tahun jayanya luar biasa, dikalahkan dengan SD card ya sekarang, micro card dan sebagainya, dengan memory card yang tinggal cabut, dicetak dan sebagainya. Mereka padahal merintis pertama-tama sebagai pabrik yang merintis kamera digital. Tapi mereka puas dengan apa yang ada. Sekarang handphone dan sebagainya begitu luar biasa, Nokia kalah bersaing. Karena apa? Karena merasa puas. Padahal pada waktu kita merasa puas, sebenarnya itu adalah awal di mana Tuhan sebetulnya baru memulai dengan kehidupan kita. Tuhan baru mau start dengan kehidupan kita. Pada siang hari ini saudara sekalian, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah mari kita merenungkan bahwa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau supaya setiap saudara dan saya menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Anda jemaat IFJF Tondano lagi move nanti sebentar ke gedung yang baru. Kapasitas mungkin sekitar 200 orang atau 200 lebih ya. Nah, bayangkan kalau Anda kemudian disiapkan gedung yang sebesar itu, bagaimana caranya kita mengisi dengan jiwa-jiwa yang baru. Melalui setiap kita yang mengembangkan potensi, kita perluas semua jaringan kita, maka kita akan melihat ada banyak tuaian di sana terjadi. Amin saudara. Dan Tuhan mau bergerak terus dengan jemaat ini. Saya sejak awal sangat berantusias dengan jemaat ini. Karena memang Tuhan menaruh satu visi. Visi yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di IFJF Tondano. Anda dan saya akan melihat sebuah kebangunan rohani di masa yang akan datang. Amin, saudara. Karena itu yang Tuhan katakan, saya tetap memegang. Saya katakan Tuhan, karena saya ingat persis pada waktu di harvest, Tuhan mengatakan bahwa ada sungai yang kemudian mengalir keluar dan ada banyak orang yang akan datang kepada Dia melalui pelayanan Anda dan saudara. Amin. Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, karena Engkau Tuhan mau membawa kami mengalami perluasan di dalam kehidupan ini. Kami tidak hanya berpuas diri dengan apa yang ada, kami tidak hanya Tuhan merasa bangga dengan semua pencapaian kami pada hari ini. Tapi Tuhan, Engkau jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih daripada setiap impian liar kami. Jauh lebih daripada setiap yang kami doakan Tuhan. Pada hari ini kami mau melihat Tuhan ke depan. Apa yang Engkau mau lakukan, yaitu perluasan demi perluasan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam bisnis, di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam potensi kami. Tidak ada kemandulan, tidak ada Tuhan yang mengalami stuck. Tapi semuanya Tuhan, Engkau akan membukakan pintu yang baru untuk perluasan terjadi. Bahkan gerejamu Tuhan akan menjangkau banyak orang di kota ini. Tidak hanya di Tondano, tetapi di sekitar Tondano Tuhan. Ada banyak orang yang akan datang berlari kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan yang akan dipermuliakan melalui setiap pribadi yang ada di tempat ini. Pakai mereka sesuai karunia, potensi, talenta yang Kau berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpuji
dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.